masa-masa ini kita tahu bahwa dunia tengah berperang melawan pandemi COVID-19 yang saat ini tercatat sebanyak 213 negara terpapar, di mana salah satunya termasuk negara kita Indonesia. Metode pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita kenal dengan pembelajaran di rumah atau learning from home yang saat ini sedang digalakkan dalam bidang pendidikan menjadi salah satu upaya bersama dalam menekan penyebaran virus. Dengan harapan tentunya bahwa situasi dan kondisi yang terjadi saat ini cepat berlalu dan kembali normal seperti sedia kala. Namun demikian, sampai dengan saat ini tidak ada kepastian tentang kapan tepatnya wabah COVID-19 ini akan benar-benar berakhir. Sehingga seperti himbauan dari Bapak Presiden kita Joko Widodo bahwa kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan. Hidup berdamai dalam artian di sini tentu saja mencakup tentang bagaimana anak tetap dapat meraih potensi belajarnya secara optimal dengan sistem pembelajaran yang baru. Pada segmen ini saya akan berbagi dengan Anda seputar parenting tips selama masa pandemi COVID-19. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Christina Amalia, saya seorang psikolog pendidikan, dan berikut ini adalah beberapa tips bagi para orang tua di rumah seputar hal-hal yang bisa Anda lakukan untuk membantu anak-anak Anda menjadi adaptif selama masa pembelajaran jarak jauh. Tips yang pertama yakni dampingi anak selama belajar. Kita tahu bahwa pendampingan orang tua dan juga komunikasi dengan guru menjadi hal yang penting dalam mempertahankan standar pembelajaran anak. Pada anak usia remaja, biasanya mereka akan lebih mandiri dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Namun demikian berbeda halnya dengan anak-anak pada tahapan usia di bawahnya, di mana pendampingan orang tua menjadi hal yang sangat diperlukan, sehingga pada masa-masa ini orang tua dituntut untuk bisa menjadi pengganti guru di rumah. Dalam melakukan pendampingan belajar sendiri, hal-hal yang bisa Anda lakukan antara lain penyediaan fasilitas belajar, kemudian pemantauan terhadap kegiatan belajar anak, pemantauan terhadap penggunaan waktu belajar anak, pemantauan juga terhadap kesulitan yang dihadapi anak yang belajar, serta Anda juga bisa membantu anak mengatasi kesulitan dalam pembelajarannya. Tips yang kedua, membantu menyusun rutinitas yang terstruktur. Masa pembelajaran jarak jauh otomatis berdampak terhadap rutinitas anak sehari-hari. Namun demikian seharusnya tidak lantas membuat kedisiplinan dan keteraturan anak menjadi kendor. Misalkan, melakukan aktivitas pembelajaran daring tanpa mandi terlebih dahulu, jam tidur menjadi kacau karena merasa keesokan harinya tidak perlu bangun pagi, dan juga waktu belajar menjadi semuanya sendiri, dan masih banyak hal-hal yang lain. Hal ini akan berdampak buruk bagi anak ke depannya, yakni ketika situasi telah kembali normal, di mana kemudian anak akan memunculkan perilaku yang justru menjadi tidak adaptif dengan rutinitas harian yang seharusnya mereka lakukan seperti sedia kala. Misalkan menjadi susah bangun pagi, tidak bisa fokus belajar di kelas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, merupakan suatu tantangan tersendiri bagi orang tua untuk membuat sirkulasi kehidupan anak tetap sama. Dalam hal ini, orang tua tetap harus menciptakan keteraturan pada anak. Nah, pada poin ini, buatlah rutinitas harian yang fleksibel namun tetap konsisten. Dan dalam membuat jadwal, tentunya Anda juga harus menyesuaikan dengan jadwal yang Anda miliki. Libatkan anak dalam merencanakan rutinitas yang akan dilakukan tiap harinya. Karena dengan demikian, anak akan lebih bertanggung jawab terhadap jadwal yang ia buat dan sepakati bersama Anda.
Tidak lupa juga sertakan aktivitas olahraga bersama setiap harinya sebagai pengganti aktivitas fisik yang dapat membakar banyak energi pada anak saat sedang di rumah. Untuk aktivitas olahraga sendiri yang menjadi pilihan bisa berupa gerakan-gerakan sederhana, ataupun Anda bisa melihat video-video pada channel YouTube mengenai konten olahraga sederhana yang tentunya dapat Anda aplikasikan bersama dengan anak Anda. Tips yang ketiga yakni menerapkan prinsip reinforcement positif. Dalam hal ini, agar anak tidak mengalami kejenuhan dalam aktivitas belajar di rumah, maka Anda bisa menerapkan prinsip reinforcement positif di sela-sela kegiatan belajarnya. Misalkan saja berupa aktivitas ringan yang menyenangkan bagi anak sebagai bentuk imbalan ketika anak telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Aktivitas yang dimaksud bisa berupa menonton televisi, bermain video game, dan bentuk aktivitas lain yang merupakan kegemaran dari anak. Tidak lupa juga berikan pujian dan kata-kata positif ketika mereka telah berhasil menyelesaikan tugasnya, sehingga mereka merasa diperhatikan dan diapresiasi atas usaha yang dilakukannya. Tips yang keempat yakni menjaga keamanan anak saat beraktivitas secara online. Pemanfaatan teknologi saat ini memang memiliki peranan yang penting bagi anak dalam aktivitas pembelajaran di rumah. Namun demikian, resiko dan bahaya online tetap harus kita waspadai. Bahaya online bisa meliputi konten-konten yang kurang pantas untuk anak-anak seputar kekerasan, pornografi, penghasutan, kemudian juga beragam misinformasi, cyberbullying, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa anak Anda tetap aman dalam beraktivitas secara online, yakni dengan mengajarkan pada anak etika dalam beraktivitas online yang baik dan benar. Dalam hal ini, orang tua dapat mengatur setting kontrol pada perangkat yang akan digunakan oleh anak, seperti penggunaan website yang terpercaya, kemudian mengaktifkan fitur usia, dan juga lain sebagainya sebagai bentuk proteksi terhadap kemungkinan risiko dan bahaya online yang akan dihadapi oleh anak. Tips yang kelima, membantu anak untuk tetap terkoneksi secara sosial. Sistem pembelajaran jarak jauh tentunya berdampak pada aktivitas sosial anak, di mana pola interaksi sosial anak menjadi terhambat. Jika sebelumnya mereka bisa berinteraksi secara langsung dengan orang di luar lingkungan rumahnya, maka untuk beberapa saat ini mereka tidak dapat melakukan hal tersebut. Situasi yang seperti inilah kemudian membuat mereka merasa jenuh dan bosan saat sedang di rumah. Maka dari itu, bantulah anak Anda agar tetap terhubung dengan orang lain di luar lingkungan rumahnya, yakni dengan tetap menjaga jarak aman melalui pemanfaatan sarana teknologi, misalkan saja melalui media sosial, kemudian panggilan suara, video call, dan cara jarak aman lainnya. Hal ini bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan anak untuk tetap dapat menjaga relasi sosial dengan orang lain. Tips yang keenam, membangun quality time bersama anak. Masa pembelajaran di rumah juga bisa menjadi sarana bagi orang tua untuk lebih mendekatkan diri dengan anak, sehingga membuat hubungan di antara keduanya menjadi jauh lebih baik. Pada poin ini, buatlah waktu khusus dengan anak Anda setiap harinya pada waktu dan jam yang sama. Hal ini dengan tujuan agar anak Anda dapat menantikan momen tersebut pada waktu yang sama keesokan harinya. Terkait durasi, tidak perlu waktu yang lama, bisa sekitar 20 hingga 30 menit tergantung Anda. Namun yang lebih ditekankan adalah kualitas dari waktu yang Anda luangkan bersama khusus untuk anak Anda. Kemudian tanyakan kepada mereka aktivitas apa yang mereka ingin lakukan bersama dengan Anda, dan biarkan mereka menentukan aktivitas
aktivitas yang ingin dilakukan dengan Anda. Hal ini bermanfaat untuk membangun kepercayaan diri mereka. Pada kesempatan ini juga dengarkan apapun yang mereka katakan, lihat mereka secara intens, dan juga berikan mereka atensi penuh Anda, sehingga anak benar-benar merasa dicintai dan aman ketika bersama-sama dengan Anda. Dan tips yang terakhir yakni menjadi role model bagi anak. Orang tua sejatinya adalah role model pertama bagi anaknya. Sehingga bagaimana cara Anda berbicara dan berperilaku memiliki pengaruh yang besar atas bagaimana anak Anda kemudian juga berperilaku. Oleh karena itu, penting di masa-masa saat ini untuk tetap menjaga cara berbicara dan berperilaku Anda dengan orang lain dalam lingkup rumah. Pada poin ini, cobalah untuk berbicara dengan cara yang baik pada setiap orang dalam keluarga, baik dengan orang dewasa maupun dengan anak-anak. Demikian halnya dalam berperilaku, berikan contoh real bagaimana Anda mempraktekkan pola hidup sehat, seperti misalkan menjaga jarak aman, kemudian menggunakan masker saat harus bepergian keluar rumah, dan juga rajin mencuci tangan. Praktekkan juga nilai-nilai belas kasih pada anak Anda, yaitu dengan menunjukkan sikap empati pada orang yang terpapar virus COVID-19 maupun kepada para tenaga medis yang merawat mereka. Demikian tadi 7 tips yang bisa Anda terapkan untuk anak Anda selama masa pembelajaran jarak jauh. Akhir kata dari saya, tetap jaga kebersihan dan kesehatan, tetap patuhi protokol prosedur kesehatan yang ada, dan mari bersama-sama melawan COVID-19 dengan tetap di rumah saja.